Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntazimul Fata. Saya berasal dari Aceh. Umur saya sekarang berada di usia 31 tahun. Saya adalah salah satu guru ngaji serta karyawan yang ada di Pondok Pesantren ILS. Saya hari ini pengen berbagi pengalaman saya dalam hal menurunkan berat badan saya. Saya mempunyai berat badan diantaranya 99 kilo dan saya berhasil menurunkan menjadi 90 kilo. Hari ini saya tidak akan membuat video ceramah dulu. Jadi hari ini saya pengen berbagi konten edukasi tentang sebuah kesehatan. Sebelumnya antum semua bisa memilih untuk masuk di pondok sini dengan menghubungi nomor tertera yang ada di poster tersebut. Hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih bahagia dan produktif. Dengan menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan menjaga kesehatan mental, kita sedang membangun fondasi kehidupan yang lebih kuat dan berkualitas. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulla masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil hardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia, makanlah yang halal lagi baik, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian defisit kalori. Hal yang utama yang harus kalian lakukan adalah defisit kalori. Apa sih pengertian defisit kalori? Ya, pengertian defisit kalori itu yaitu kondisi ketika jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh lebih besar daripada kalori yang dikonsumsi melalui makanan dan minuman. Ini berarti tubuh harus menggunakan cadangan energi seperti lemak untuk memenuhi kebutuhan energinya, sehingga defisit kalori sering digunakan sebagai strategi untuk menurunkan berat badan. Jadi, pertama kita bahas soal diet. Tapi ingat ya, diet itu bukan soal kelaparan atau menyiksa diri. Diet itu tentang memilih makanan yang tepat dengan porsi yang sesuai. Prinsip dasarnya sederhana. Kalau kamu ingin menurunkan berat badan, kamu perlu berada dalam kondisi defisit kalori. Artinya, kamu mengonsumsi kalori lebih sedikit daripada yang dibakar oleh tubuh. Kemudian mulailah dengan mengurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Ganti cemilanmu dengan buah, perbanyak sayur, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Dan yang paling penting, tetap makan 3 kali sehari, tapi lebih teratur dan terkontrol. Selanjutnya, olahraga. Ini partner setia dari diet. Tanpa olahraga, diet bisa jadi lebih lambat hasilnya. Kamu nggak harus langsung lari maraton kok. Cukup mulai dari jalan cepat, 30 menit cukup. Senam ringan di rumah atau ikuti senam yang nanti kamu bisa ikut di manapun berada. Kalau saya memilih olahraga yaitu angkat beban atau ditambah dengan olahraga kardio. Kemudian
saya ini melakukan intermittent fasting, di mana saya memakan cuma dalam jangka satu kali makan saja. Misalnya saya cuma makan di jam 11 siang, kemudian tidak makan lagi sampai esok harinya lagi. Terus kalau lapar bagaimana? Jadi saya mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan memperbanyak minum air gitu. Alhamdulillah, saya selama sebulan menjalani program diet ini, dari BB 99 kilo, alhamdulillah turun menjadi 90 kilo. Dulu berat badan saya tembus 99 kilo. Setiap bercermin, rasanya makin gak nyaman sama diri sendiri. Bukan cuma soal penampilan, tapi napas mulai sesak, naik tangga sedikit aja ngos-ngosan, dan badan terasa berat buat beraktivitas. Bahkan, kadang-kadang saya menjadi gampang marah dan emosi karena tubuh enggak fit. Waktu itu saya sadar, ini bukan cuma soal diet atau angka di timbangan. Ini soal kesehatan dan kualitas hidup. Langkah pertama yang saya ambil adalah jujur sama diri sendiri. Saya mulai menghitung asupan kalori harian. Saya mencatat apa yang harus saya makan. Ternyata banyak banget dosa-dosa kecil yang sering dianggap sepele. Minum teh manis 3 kali sehari, ngemil gorengan, makan malam sampai larut malam sambil nonton. Pelan-pelan saya ubah pola makan. Enggak ekstrim tapi konsisten. Nasi saya kurangi, lebih banyak makan sayur dan protein. Gorengan saya stop dengan makanan rebus atau panggang. Dan yang paling penting, saya belajar menahan diri. Enggak semua rasa lapar itu butuh makan. Kadang itu cuma bosan atau stres. Lalu saya mulai olahraga. Jujur, awalnya berat banget. 5 menit jalan cepat aja udah ngos-ngosan. Tapi saya paksakan 15 menit, lalu 20 menit. Setiap hari jalan kaki atau senam ringan di rumah. Kadang bosan, kadang pengen nyerah. Tapi saya ingat alasan kenapa saya mulai. Saya ingin hidup sehat, lebih bertenaga, dan lebih percaya diri. Dalam waktu 1 bulan lebih, berat saya menjadi 90 kilogram. Turun 9 kilo bukan hasil instan, tapi itu hasil dari perjuangan, konsistensi, dan mengalahkan ego setiap hari. Sekarang saya masih terus berjuang. Target saya bukan jadi kurus, tapi jadi sehat dan kuat. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan ini, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dengan dirimu kemarin. Lakukan perlahan, asal jangan berhenti. Karena setiap langkah kecil, kalau terus dijalani, akan membawa kita ke perubahan yang sangat besar. Semangat ya, kamu pasti bisa.
Teman-teman, apapun perjuangan kalian saat ini, entah itu soal berat badan, kesehatan, pekerjaan, atau kehidupan secara umum, ingatlah bahwa setiap usaha itu berharga. Mungkin hari ini belum terlihat hasilnya, tapi yakinlah Allah melihat setiap tetes keringat dan setiap niat baik yang kalian usahakan. Dan di tengah semua kesibukan dan perjuangan itu, jangan pernah lupa untuk tetap jaga ibadah. Karena sekuat apapun kita berjuang, hati ini tetap butuh disandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Ibadah bukan cuma tentang kewajiban, tapi juga sumber kekuatan untuk terus melangkah. Kemudian saya memohon maaf bila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan selama saya dalam menyampaikan hal ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan terus perbaiki diri sedikit demi sedikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, kita kedatangan tamu jauh hari ini. 10 kilometer dari sini ya? Iya. Ini kita latih dia itu untuk menurunkan dalam sehari 2 kilo. Ini BB-nya berapa? 100 pas 100 kilo. Ya. Ya, lagi kita latih untuk menurunkan berat badannya menjadi ideal 60. 60 60 ya. Ini hari ini udah turun 2 kilo ini. Iya, udah lelah. Saya memohon maaf apabila dalam pemberian tadi, video tadi, ada kata-kata yang salah. Dan saya juga memohon maaf atas kekurangan saya dalam hal menyampaikan tentang ini dalam editan, karena saya ini adalah orang yang masih belajar dan terus berupaya untuk selalu memperbaiki menjadi lebih baik kembali. Saya doakan dimanapun para penonton yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan sehat dan selalu bertambah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin.